Alhamdulillah alladzi amarna bi a'mal sholihati linaili sa'adati fil hayatid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba beriman, marilah kita berusaha menjadi orang yang benar-benar beriman. Iman yang benar, iman yang sesungguhnya, orang beriman yang beramal soleh, orang beriman yang baik. Sering disebut orang baik, baik di hadapan Allah. Ayo kita berusaha sebisa mungkin, sedapat mungkin, terus berusaha, nggak pernah berhenti. Kata pepatah Jawa, jangan pernah berhenti berusaha menjadi orang baik. Karena jadi orang baik itu perlu perjuangan. Dan tidak ada kalau sudah baik lalu selesai tidak berjuang terus, enggak, terus. Karena jadi orang baik di hadapan Allah itu merupakan satu proses yang nggak pernah ada titik. Titiknya ya husnul khotimah itu. Terakhir yang terbaik di hadapan Allah. Itu perlu berjuang. Perlu jihad dalam bahasa sekarang itu. Tidak boleh berhenti apapun keadaannya. Bagaimanapun situasinya, dimanapun. Ma'asyiral muslimin. Selain berjuang, berjihad harus sabar. Sabar itu ya tidak pernah loyo, tidak pernah menyerah, tidak lemah, tidak putus asa. Itu sabar. Jadi tetap bersemangat. Situasi apapun tetap bersemangat, tidak loyo. Karena itu sikap orang-orang beriman. Dan memang diperintah untuk menjadi orang baik itu dengan berjuang, dengan jihad, dan dengan sabar. Masyarakat muslimin, menjadi orang baik dalam kondisi seperti saat ini itu berat. Kenapa demikian? Kalau kita rasakan masyarakat ini tengah mengalami perubahan yang sangat kompleks. Bahkan yang berubah itu bukan hanya hal-hal yang bersifat teknis, sampai yang mendasar. Karena itu sering disebut era seperti saat ini dengan era disrupsi. Perubahan itu sampai pada ideologisnya, sampai akarnya. Bukan hanya pohonnya, akarnya berubah. Sehingga bisa merubah pandangan, bisa merubah bagaimana tata pikirnya dalam mensikapi hidup dan kehidupan ini. Meskipun orang beriman, karena perubahan-perubahan seperti itu kalau iman ini tidak betul-betul diupayakan menjadi iman yang sebenar-benarnya. Karena proses perubahan yang sedemikian kompleks itu, kita lihat berkembanglah apa yang kemudian dikenal dengan sekularisasi, liberalisasi,
dalam seluruh aspek kehidupan. Dan itu berjalan dengan masif. Sampai disebutlah sebuah ungkapan terjadi desakralisasi dalam seluruh aspek kehidupan. Artinya lini-lini kehidupan manusia itu sering dilepaskan dari nilai-nilai agama, padahal kita ini bertuhan. Dalam menghadapi situasi pandemi kayak begini ini, Al-Quran memberikan pedoman. Wa ila rabbika farghab. Hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Berharap hanya kepada Allah. Bagaimana caranya? Itu berubah. Karena terjadi desakralisasi. Kadang-kadang lupa. Ada kekuatan yang tidak ada bandingan dan tandingannya, la haula wala quwata illa billah. Memang berat masyarakat muslim. Lebih-lebih nilai-nilai etika dalam kehidupan. Mungkin panjenengan telah membaca laporan dari Microsoft itu. Tentang Digital Civility Index yang mengukur tingkat kesopanan digital masyarakat dunia dalam menggunakan internet ketika berkomunikasi di dunia maya. Di Indonesia itu loh, sebagai negara muslim yang terbesar, justru berada di Vietnam, berada di bawah Vietnam. Tuh, tingkat kesopanannya itu. Berada di bawah Thailand. Berada di bawah Filipina. Berada di bawah Malaysia. Itu di ASEAN itu. Berada di bawah Singapura. Tuh. Itu artinya bangsa Indonesia ini ketika berkomunikasi di dunia maya dengan menggunakan internet itu paling tidak sopan, paling tidak etik. Di mana nilai agama ini kemudian menyertai lini kehidupan kita? Padahal inti iman itu ya di akhlak itu, di etika itu. Nabi diturunkan untuk membimbing kita agar kita ini mampu menjadi orang yang beretika itu. Tapi tidak demikian. Ma'asyiral muslimin, dalam laporan itu 87% itu ya dinilai tidak sopan. 47 itu terkait dengan berita bohong, hoak. Ya, berita hoak itu. 27% terkait dengan ujaran kebencian. 13% itu terkait dengan diskriminasi. Sehingga 87% itu dinilai tidak sopan. Yang 13 sopan. Itu kondisi kita. Soal benar tidak, kita tidak tahu ya itu ya. Tapi kita perlu yang melihat diri kita masing-masing sebagai orang-orang yang beriman itu. Di mana kemudian kita berupaya menjadi orang-orang yang benar-benar beriman. Jihad kita di mana? Sabar kita di mana? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kalau bicara narkoba, Masya Allah. Konon mungkin panjenengan sudah mendapatkan laporan. Setiap hari itu 50 orang meninggal. Dalam 1 tahun berapa? 18.000. Yeah. Konon ada sekitar 72 jaringan narkoba. Dalam 1 tahun setiap jaringan itu bisa transaksi mencapai 3,6 triliun. Itu kalau dijumlah semua bisa 250 lebih triliun itu. Kalau masing-masing beruntung 1 triliun, bisa 72 triliun keuntungan mereka. Makanya ya, meskipun dikejar-kejar aparat keamanan, masih saja itu berkembang. Ini tantangan semua ini bagi kita untuk meningkatkan iman kita menjadi mukmin yang benar-benar mukmin. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, marilah kita semua merenung gitu sambil bertakarub kepada Allah. Nabi mengingatkan kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Kita harus berusaha untuk bisa mewujudkan hati seperti ini. Di masjid takwa, di jalan takwa, di kantor takwa, pagi takwa, siang takwa, sore takwa, malam takwa. Kondisi seperti ini juga tetap dalam kerangka bertakwa kepada Allah. Terus bertakarub kepada Allah. Sebab terkadang kita bertakwa itu
pada tempat kondisi tertentu. Tidak di mana saja kita berada. Karena apa ya, memang manusia begitu. Itu apalagi Nabi mengingatkan kepada kita, nggak sedikit orang yang ketika pagi itu mukmin, sore malam jadi kafir, atau sebaliknya. Sore mukmin, pagi menjadi kafir. Karena apa? Banyaknya fitnah yang seperti saya katakan tadi. Sehingga orang memandang kehidupan itu menjadi gelap. Belum lagi kalau kita menyaksikan berbagai tindak kriminal. Suami membunuh istri, istri membunuh suami. Bagaimana bisa terjadi yang demikian itu? Inilah gelap. Maka Nabi menegaskan, perlu kita renungkan, bertakwalah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, sehingga kejelekan itu bisa dihapus. Masyaallah muslimin, kita ini manusia, manusia adalah manusia. Manusia itu tempat salah, tempat lupa, tempat dosa. Manusia yang nggak punya salah itu Nabi. Oleh karena itu Nabi dijadikan suri tauladan, dijadikan uswatun hasanah, karena memang betul-betul hasanah. Nah, kita ini manusia, banyak dosa kita itu. Makanya jangan pernah berhenti jadi orang baik. Tapi meskipun begitu, masih ada kesalahan entah kita sengaja atau tidak sebagai manusia. Disitulah Nabi sangat menekankan kita untuk senantiasa diikuti kesalahan itu dengan kebaikan. Insya Allah balan. Insya Allah balan itu. Nah, kadang tidak begitu, orang salah terus. Sudah salah terus itu. Tidak ada keinginan untuk mengikutinya dengan kebaikan. Tidak, kata Nabi. Ikuti kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Di sini ini. Masyaallah muslimin, manusia itu memiliki derajat, dan derajat manusia itu sangat mahal harganya. Sangat bernilai. Ketika derajat ini kita direndahkan antara sesama manusia, dihina, dicaci maki, dicemooh dan lain sebagainya, itu bisa membuat pahala amal baik kita, pahala sholat, pahala zakat, bahkan pahala puasa dan pahala-pahala yang lain itu habis, bisa jadi bangkrut. Karena apa? Karena tidak bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang memang diletakkan oleh Allah dengan derajat yang sangat tinggi. Itulah makanya kita diperintah oleh Nabi, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Bukan dengan kekayaan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuasaan, tapi juga dengan akhlak yang baik. Insya Allah semuanya akan berdimensi akhlak. Sehingga memang hidup ini berakhlakul karimah. Mudah-mudahan apa yang ditekankan oleh Rasulullah, bertakwalah di mana saja kamu berada. Ikutilah kejelekanmu dengan kebaikan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Menjadi hal yang terus kita renungkan dan kita upayakan. Apapun kondisinya, apapun tantangannya, apapun perubahan yang tengah terjadi, sekali beriman tetap beriman dan senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang baik. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ja'alani wa iyyakum minal faizin wa adkhalani wa iyyakum minal mu'minin. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan sadaqa wa'ada wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya hadiyal hajat. Allahumma akshif 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal baghy wal amrad wat ta'un ma la yaksifuhu ghairuka. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghy wal amrad wat ta'un ma la yadfa'u ghairuka. Allahumma asrif 'annal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wal baghy wal amrad wat ta'un ma la yasrifu ghairuka. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna as'alukal afwa wal afiya fid dini wad dunya wa ahli wal mali. Allahumma alaina abwaaba rahmatika wa hikmatika wa barakatika wansurna nasran azizan ya fattah ya razzaq urzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.